Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Eh, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kenikmatan yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita semuanya, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan belajar mengajar KBM Malisem daring, yaitu di PKBM Sofwa Indonesia. Baik, tidak berlama-lama ya. Seperti biasanya, mukadimah ya kita harus saling sapa ya. Semoga juga di antara kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Dan pekan yang lalu ada tugas dan insya Allah nanti kita mungkin hanya sekedar membahas tugas saja ya, tugas saja lalu nanti ditambah tugas yang untuk pekan selanjutnya kita bahas lagi seperti itu aja mekanismenya. Adapun nanti kalau memang mampu ya kita tambahkan materi selanjutnya. Inilah. Kita mulai dari kita mulai bahas tadi sudah di record ya. Sudah. Sudah. Baik, kita bahas bahasa Inggrisnya dulu. Ya, kita bahas bahasa Inggrisnya dulu. Ya, yang kita kerjakan kemarin adalah evaluation. Evaluation berarti evaluasi. Evaluasi berarti di sini dikerjakan untuk mengevaluasi, untuk memeriksa pemahaman kita sudah sampai mana dari seluruh materi yang ada di dalam buku. Maka maknanya ini adalah soal-soal akhir sebelum kita tutup buku dan melanjutkan buku yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya yaitu bahasa Inggris modul yang ketiga. Baik, ini muatan muatan materi juga yang tidak boleh kita hindarkan karena kita harus belajar juga, harus kita selesaikan dengan tuntas apa yang kita pelajari di buku ini yaitu mengenai congratulation, ucapan mengucapkan apresiasi ya, atau congratulate, ungkapan memberikan selamat pada seseorang atau pujian ya, pujian kepada orang lain. Baik, kita diskusi saja ya, diskusi saja, tidak ingin sendiri. Yang hadir saat ini alhamdulillah agak banyak nih. Hanif Fatan, Muzaffar, Umam. Ya, Hilo itu akun saya. Hilo itu akun saya. Saya pengen lihat dari HP bagaimana tampilannya. Oke, baik. Ini di antara kita juga ada yang eh, tugasnya belum sampai ke saya ya. Itu tetap tercatat ya, itu tetap tercatat. Dan di pertemuan ini kita kerjakan lagi, kita bahas lagi. Ya. Yang sudah mengerjakan maka silakan disiapkan bukunya, kertasnya yang untuk mengerjakan kemarin. Tinggal nanti dijawab, dilengkapi. Ini kan tinggal melengkapi kalimat saja. Juga beberapa menjawab. Oke, number one, nomor satu. Hanif, ada Hanif? Oh, ya, Hanif bisa open mic atau tidak? Belum bisa ya. Oke, Hanif, saya kasih tugas, silahkan langsung dijawab ya. Ada buku di sana kan? Ada e-book ya di tempatmu ya. Coba kerjakan, ini udah Pak, 10, 10 dibagi 3 berarti 33. 8, 9 sama 10. 8, 9 sama 10. Nanti 1 sampai 7-nya kita kerjakan yang lain, dikerjakan oleh yang lain. Ya baik, Muzaffar, kita periksa pemahamannya sejauh mana kita sudah bisa memahami bahasa Inggris dari buku modul 2, modul yang kedua. Muzaffar, please unmute open mic-nya, mikrofon. Halo,
Ya, Oke, bisa dibaca ya. Dan dijawab langsung saja. Misalkan Surti bla bla bla. Nah, itu apa bla bla blanya langsung diisi aja. Titik-titiknya langsung diisi. yang mana? Kelihatan nggak di layar monitor ini? Kayaknya kelihatan di HP saya ada. Nomor satu, number one. Kalian pilihankan Surti, ya. Hmm? Surti, eh congratulations, you are the winner. Oke, good. Nah, kalimat selanjutnya nggak usah ya. What should be in the blank itu maksudnya adalah apa yang seharusnya berada di bagian kosong itu. Bagian titik-titik itu. Bagian yang blank. Oke, good. The answer is congratulations. Karena ada kalimat selanjutnya, you are the winner. You are the winner. You are the winner. Kamu adalah pemenangnya. Berarti ini sebelumnya kan pastilah ungkapan mengucapkan apresiasi atau mengucapkan selamat atau pujian. Ya, kalau sorry kurang kurang tepat. Oke, selanjutnya bagi aja kali ya, Musafar ya. Sampai 3 aja. Ya, Iya, John. You're welcome. This award is surprising me. you are welcome. Tahu artinya you are welcome? Sama-sama. Sama-sama. Oke, berarti artinya begini. Ya, John, sama-sama. Penghargaan ini mengejutkanku. Kira-kira pas nggak? Hmm, Kayaknya kurang pas ya. ya. Iya. Maka nomor 2 ini, jawaban yang mestinya tepat adalah, berarti kalau ada seperti ini, biasanya ada ucapan selamat sebelumnya. There is some congratulation expression before this sentence. Sebelum kalimat ini ada congratulation. Maka dijawablah, thanks a lot, I'm glad you say so. Misalkan. Atau kita pakai congratulation. Sorry, kita pakai thanks a lot, I'm glad you say so. Atau congratulation-nya itu adalah diungkapkan sebelumnya oleh orang yang lain. Maka yang paling tepat adalah thanks a lot, I'm glad you say so. Terima kasih yang banyak. Saya senang kamu mengucapkan demikian. Penghargaan ini mengejutkanku. Mungkin dikasih sesuatu dan lain sebagainya. Itu ya, nggak apa-apa. Tapi sudah jelas paham atau nggak, Musafat? From Oke, paham. Number three. what so what apa itu? What should you say to your friend when she or he has graduated? So tadi sudah saya bantu terjemahkan. What should tadi apa? Apa yang seharusnya? Oh, ada mengatakan pada kawanmu ketika Mm-mm. yes, She or he, dia perempuan atau dia laki-laki has graduated. oh, congratulations on your graduation. Oke, ini kan Grad nyambung kalimatnya. Graduation, good. Nggak apa-apa, sedikit kesalahan nggak masalah. Ada mirip, jadi bisa pakai logika kita. Ada graduated, berarti kita pilih yang cocok, graduation. Congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Your graduation. Oke, number 4, 5, 6, 7. Kurang 4 ya. Oke, yang keempat, Mama. Boleh chat, boleh atau speak up, boleh. Boleh ngomong juga, boleh chat, boleh. What should be the response to someone who congratulates you on your new job? The answer is, Thanks, you are talking. you are so kind. Oke. Okay. What should be the response? Respon itu berarti jawabannya, tanggapannya. Apa yang seharusnya menjadi tanggapan atau tanggapannya untuk seseorang yang memberikan selamat kepadamu atas pekerjaan barumu. Berarti yang berkaitan dengan pekerjaan baru. Oke, thanks you are so kind. Bisa.
That yang B. Thanks, terima kasih. It means so much for me. Itu bermakna banyak untukku. Atau berarti banyak untukku. Sangat banyak untukku. Bisa juga. Thank you, my friend. Tentang ini ya tadi ya pekerjaan baru ya. Thank you, my friend. Terima kasih temanku. It is because of you. Ini karena dirimulah I get my new job. Saya mendapatkan pekerjaan baruku. Thanks a lot. Terima kasih banyak, but I don't like it. Tapi saya tidak menyukainya. Nah, kalau yang D kurang tepat. Maka kira-kira bisa kita simpulkan yang mana kira-kira Mama? Masih yakin yang A? Yang C, Pak. Yang C, ya. Karena ada kaitannya new job. Ya. Kenapa kok beda? Kok my new job? Kenapa kok yang pertanyaannya pakai your new job? Karena seakan-akan memang soal ini sedang bertanya dengan kita, dengan saya, misalnya, yang ada di depan komputer saya saat ini. Nah, maka saya akan mengganti kata gantinya dari your menjadi my karena saya yang menjawab. Gitu. Biasa saja seperti itu. Seperti kita interaksi ngobrol gitu ya. Thank you my friend. Terima kasih temanku. It's because itu karena dirimulah aku mendapatkan pekerjaan baruku. Gitu. Oke, alhamdulillah kalau bisa menjawab yang C, memang betul yang C, maka sudah paham sekarang. Number 5. Coba dibaca dulu, Mama. Sambil pengen tahu bacanya gimana. Kayla is our best as the best student of the year. Huh? What thought you respond to her friend's song? Congratulations. Okay, the answer is Thanks. You are nice. For you all. for you all. You are nice. For you all. Apa tuh artinya? Kalau menurutnya Mama gimana tuh artinya? Kamu baik untukmu semua gitu ya. Atau gimana? Halo? Oke, saya bantu nih ya menerjemahkan pertanyaannya dulu. Kayla is awarded. Kayla mendapatkan penghargaan sebagai murid terbaik di tahun ini. What should she respond? Jadi ini respon ya. Ya kalimat pertanyaannya agak membingungkan nih. Kayla mendapatkan penghargaan atas murid yang terbaik di tahun ini. What should she respond? Si ini berarti kan kembali ke Kayla. Apa yang seharusnya dia tanggapi kepada atau terhadap ucapan selamat teman-temannya. Nah, untuk number 5, ya, I'm so sorry because I can't know the answer correctly. Saya tidak bisa menemukan jawaban yang tepat ini karena semuanya bisa menurut saya. Ya, semuanya bisa. Kalau ada orang mengucapkan selamat pada kita, dan di sini kayaknya tidak ada yang lebih utama daripada satu dengan yang lain. Mungkin nanti bisa membantu kalau ada kesalahan. Congratulations, ada orang mengucapkan selamat kepada saya. Maka saya bisa mengucapkan thank you, I'm flattered. Yang A. Thank you, I'm flattered. Flattered artinya adalah tersanjung atau apa ya, tersentuh gitu ya. Terima kasih saya tersentuh, saya merasa senang gitulah ya. Atau saya tersanjung. Bisa saja gitu. Diucapkan selamat, dipuji ya. Orang pasti tersanjung. Saya tersanjung. B. Thanks, you are nice for you all. Ini atas kalian semuanya atau ke atasmu semua. Berkatmu juga gitu. Juga boleh yang B. Yang C, ini juga boleh. Congratulations for you so. Congratulations for you too. For you so juga boleh sebenarnya. Selamat atasmu juga. Ya. Karena kan kalau ada teman kita yang mendapatkan sesuatu yang berharga atau mencapai sesuatu hal yang baik, maka tentu sebagai teman harus ikut senang kan kita. Makanya congratulations for you so ini sudah for you too ini sudah biasa juga dan lazim
diucapkan untuk menanggapi ungkapan congratulations. And then part D yang bagian D, thanks a lot, terima kasih banyak. Ini kayaknya kalimatnya tidak lengkap. This award is, penghargaan ini adalah kurang lengkap. Namun insya Allah untuk semuanya bisa. Mungkin ada jawaban yang lain? Nah, tidak ada dan setuju. Kita lanjutkan lagi. Number 6. Mama? Kita. I see that heard that Ria is the winner of the annual English competition. Kita. Kita. Ria Oh, is the ini oh bacanya oh really kayak gitu. Jadi terus what should Dita say to Sita? Kira-kira apa yang seharusnya kita katakan untuk Sita untuk melengkapi kalimat inilah ya. Oh really? Ria is genius. I adore her so much. Oke. Ada kata yang sulit nggak ini menurut Umamah? Ini coba kita ini aja ya. Daripada menerjemah semuanya kayaknya lama, coba kira-kira ada kata yang sulit nggak? Yang baru ditahu atau nggak tahu artinya, ada nggak kira-kira di sini? I adore. I adore. Adore itu artinya saya mengagumi. Apa ya? Saya menyukainya. Menyukai dalam tanda kutip suka ini ya, lumrah sebagai teman ya, sahabat. Ada lagi? Sudah? Cheat tahu ya cheat ya? Apa itu cheat? Kalau anak-anak generasi sekarang ini biasanya kalau main game tahu nih istilah cheat, tapi nggak tahu terjemahan yang sesungguhnya dari cheat biasanya. Ada yang tahu cheat itu artinya apa? Curang. Iya curang. Mustafa main game nggak? Enggak. Oh enggak ya. Tapi tahu ya cheat artinya curang dan cheat me jangan menyurangi aku, jangan curang padaku. Kayak gitu. Dan itu kurang tepat ya. Jawabannya adalah Ria is genius. Ria sangat cerdas. Genius itu kalau dalam bahasa Inggris ini tingkatan yang di atas smart, di atas intelligent, di atas clever. Ya, ada tingkatan-tingkatan pintar dalam bahasa bahasa Inggris. Dan genius ini di atasnya brilliant. Ya, Allah Ta'ala. Jadi genius ada brilliant lagi, ada genius. Genius ini udah kayak apa ya istilahnya sudah pintarnya sangat. Yang lainnya insya Allah nggak ada masalah. I've ini singkatan dari I have ya. I've just heard. Saya baru saja mendengar bahwa Ria memenangkan kompetisi diartikan dari belakang. Jadi kalau ada frase seperti ini diartikan dari belakang. Ya ini kan sebenarnya mengarah kepada satu hal. Hanya saja dijelaskan dengan beberapa kata. Nah, inti dari beberapa hal ini, namanya frase ini, mesti ada satu hal yang intinya, yaitu competition-nya. Nah, yang inti ini harus berada di belakang. Kalau dalam bahasa Inggris begitu. Frase. Kalau dalam bahasa Arab mungkin kalau kalian pernah belajar ya semacam naat man'ut, mudhaf mudhafun ilaih. Nah, yang mudhafnya ini harus berada di akhir gitu. Kalau dalam bahasa Inggris harus begitu. Red apple, jadi gitu. Nggak boleh apple red. Apel merah, itu kalau dalam bahasa kita apel terus merah. Apple red, itu nggak boleh. Jadi apple ini kan hal yang intinya. Ini harus berada di belakang. Ya. Baru red-nya ini mudhaf ilaih. Jadi dia mudhaf kepada apple tadi. The annual English competition. Artinya adalah kompetisi bahasa Inggris tahunan. Annual. Oh, really? Dia nggak percaya si Dita. Selanjutnya yang paling tepat jawabannya adalah tadi Ria is genius. Number 7. Oke, number 7 kita bahas. Saya bahas saja. Tejo, you are awesome today.
kamu mengagumkan hari ini. Awesome itu juga termasuk ungkapan memuji. Ya. Awesome bacanya. Awesome. You are awesome. Kamu luar biasa atau kamu mengagumkan today hari ini. Raffi, maka Raffi menjawab bla 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 bla. What should Raffi say to Tejo? Apa yang seharusnya Raffi katakan kepada Tejo? Karena dipuji nih. Maka dia bilang thanks a lot. Ini sudah kita pelajari ya. Bolak-balik. Pokoknya kalau dipuji jawabannya terima kasih. Jangan malah yang D. Yes, it's really me. Ya itulah aku. Ini malah tandanya dia sombong. Sebenarnya yang A ini juga bisa menjadi pilihan. Don't say that, Tejo. Tapi ini tergantung dari intonasi suaranya juga ya. Don't say that, Tejo. Kalau maksudnya adalah dia itu nggak pengen dipuji, maksudnya biar nggak muncul sombong, itu juga bisa jawaban yang A. Namun yang C ini yang lebih tepat kalau seandainya ada pilihan yang C. Number 8. Sudah dijawab tadi kayaknya sama Hanif. B katanya. What would you say when you are looking at your friend's new house? Ingat, ini lihat kaitannya adalah dengan new house, ya, rumah baru. Nah, ini sebenarnya juga frase nih. Your friend's new house ini satu kesatuan. Inti dari your friend's new house adalah house-nya, rumahnya, bukan friend, bukan kamu. Karena ini tidak membicarakan tentang orang, tapi membicarakan tentang benda house, rumah. Ya. Your friend's new house diartikan dari belakang. Rumah baru temanmu, milik temanmu. Apa yang kamu katakan ketika kamu melihat atau mengetahui rumah baru temanmu? Maka jawaban yang bisa kita jawab adalah that's wonderful scenery. Boleh. Ya, bisa saja. What a great house. Lebih tepat karena ada tanda house-nya. Kalau scenery itu belum tentu house. Nah, apa itu artinya that's wonderful scenery? Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Karena kaitannya rumah juga ada pemandangannya. Kadang-kadang punya taman kan gitu. Tapi tidak selalu. Ya, makanya ini bisa tapi kurang tepat kalau ada jawaban what a great house. Karena ini mesti kalau a great house untuk rumah. Ya. Adapun wonderful scenery itu tidak hanya untuk rumah, bisa yang lain. What a great house. Sungguh rumah yang hebat atau luar biasa. Kemarin kita pernah bahas ini dengan Musafar ya. I've never seen such a great house before. Saya tidak pernah melihat rumah semacam ini, rumah yang bagus semacam ini sebelumnya. Nah, apalagi yang C ini lancang ini kurang tepat nih. Yang jawabannya ini yang masih yang paling relate yang B ya, yang B. Great, bagus atau luar biasa. May I have it? Bolehkah saya memilikinya? Nah, ini malah meminta kan ya. Kurang tepat. Thank you juga kurang tepat. Maka the correct one is B. Yang betul adalah yang B. So, number betul berarti ya ini tadi Hanif betul. Number 9. Hanif jawabannya tadi apa? B lagi. B lagi. Zahra, congratulations on. Zahra, selamat atas bla 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 bla. May always bless you both. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya adalah pada kata both. Kalau kita nggak tahu artinya both, maka mesti ya kurang tepat biasanya. Nah, ini kaitannya semuanya bisa kemungkinan kan kita. Tapi both inilah yang menjadi ciri-cirinya. Both ini artinya adalah kalian berdua. Both itu menunjukkan jumlah dua. Nah, ini memang jarang digunakan. Tapi kalau ada ini menunjukkan makna dua. Dan you itu sudah pernah saya sampaikan dulunya bahwa you itu selain artinya kamu bisa berarti kalian. Maka bisa bermakna jumlah satu dan jumlah lebih dari satu. Zahra, selamat atas bla bla bla. May Allah bless you both. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Awalnya manggil Zahra, terus doanya untuk berdua. Berarti tentunya bukan yang graduation. Kalau lulus ya satu orang kan gitu. Ya, maksudnya kalau ucapan pasti untuk satu orang atau enggak satu angkatan, bukan both. Yang C, your success berarti ya kesuksesan satu orang ya. Kurang tepat. Happiness juga kurang tepat. Yang lebih tepat adalah your wedding anniversary. Karena inilah satu-satunya yang bisa dilaksanakan oleh dua orang. Your wedding anniversary.
Ya, ini hanya pengetahuan ya. Ini sebenarnya kan ulang tahun pernikahanmu. Ya, pengetahuan saja ini. Bukan untuk yang lain-lain. Tidak mengajarkan untuk ulang tahun pernikahan. Ya, tidak perlu dirayakan. Tidak perlu dirayakan. Number 10. Jawabannya apa tadi? Kita lihat jawabannya. Yang D katanya. Oke. Expressing congratulations, ungkapan selamat adalah umum di hubungan manusia, antar manusia. It has aims to, dia mempunyai tujuan untuk. Nah, tadi adore sudah, sekarang neglect. Neglect itu apa? Neglect. Ada yang tahu? Oke, saya bahas saja cepet ya, karena udah lama ini kayaknya diskusinya harus ada delay-nya. Saya tanya, ada beberapa detik harus saya nunggu dulu baru ada jawabannya. Ini kayaknya terlalu lama nanti. Neglect itu ditujukan untuk mengabaikan seseorang, ya, tidak memperdulikan seseorang. Adore berarti untuk mengagumi atau menyukai seseorang. She feel sorry untuk mengungkapkan maaf. Yang di appreciate someone berarti untuk mengapresiasi seseorang. Maka jawabannya adalah yang D, betul. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ini ada ininya, pilihan, ada pilihannya di bawah. Ya, sebenarnya saya terus terang untuk yang nomor 11 ini mungkin ada ya di antara kita yang bingung. Pegasus, ya Pegasus. Pegasus itu apa sih? Yang ini maksudnya. It's just like Pegasus. Itu seperti miliknya Picasso. Picasso itu siapa? Pegasus itu artinya adalah miliknya Picasso. Tapi ada kata kunci di paint. Did you paint it? Apakah kamu melukisnya? Maka jawaban yang paling tepat adalah what a fantastic painting. Sungguh, sungguh lukisan yang fantastis. Fantastis itu ya bisa diartikan luar biasa juga. Tuh. Number 12, Dita. Dita berkata, Rara, I would like to. Saya ingin bla 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 your new job. Saya ingin bla 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 your new job. Kira jawabannya apa nih? Saya ingin. Nah, ini dia. Congratulate you on your new job. Mengucapkan selamat kepadamu atas pekerjaan barumu. Ya, yang nomor 12. Nomor 13, Rara. I'm happy you say so. Saya bahagia kamu mengatakan demikian. Maka ya sebelumnya biasanya adalah thank you karena dia biasanya ini dipuji ya. Atau thanks. Jawabannya yang mana nih? Thanks atau thank you yang ada. Oh, thanks a lot. Ini aja ya. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dita, pada Dita. I'm happy you say so. Saya bahagia kamu mengatakan demikian. Number 14. By the way, ngomong-ngomong, I blah 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 your blues. You look pretty. Blues ini semacam pakaian. Apa ya ini? Rok gitu ya? Blues. Saya agak lupa ini. Macam pakaian inilah ya. Blues. By the way, ngomong-ngomong, I blah 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 your blues. Saya suka bluesmu. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia juga blues namanya. Tapi saya lupa ini sejenis apa. You look pretty. Kamu nampak cantik. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah
yang berkaitan dengan low value juga bisa ya. Quotable juga bisa. Really like juga bisa. Coba kita pakai yang really like dulu ya. Really like berarti dipilih dulu. Really like. Sudah dipilih nomor 14. Oh iya, ya, saya udah baca ini. Jawabannya adalah really like. I really like your blues. Saya sangat menyukai bluesmu. You look pretty. Thank you. Number 15. Thank you. Nah, ini berarti tanggapan nih. Terima kasih. I'm flattered. Ya, jawabannya adalah I'm flattered. Saya tersanjung atau saya senang. Number 16. Oh Rita, thank you for the package. Terima kasih atas paketnya. Ini jawabannya adalah what a cool jacket. Sungguh jaket yang keren. I like it so much. Ini sambil lihat bukunya ya. Ini daripada bolak-balik atas bawah. Capek bacanya. Number 17. You are welcome, Dita. Sama-sama, Dita. Oh, Dita, that's a lovely scarf. Sama-sama, Dita. Itu adalah scarf itu semacam shawl ya. Atau yang biasanya dibalutkan di leher. Ini jawabannya setelah saya lihat tadi adalah a lovely. Scarf yang bagus. Where did you buy it? Di mana kamu membelinya? Number 18. Hey Rara, hey Dita, is it yours? Nah, Aska datang. Hey Rara, hai Dita, apakah ini milikmu, Dita? Maka dijawablah di sini, nice bag. I've never seen a bag like it, karena ada bag di sini. Jadi nice bag, tas yang bagus. Saya tidak pernah menjumpai tas semacam ini atau seperti ini. Number 19, nomor 19. Thanks, terima kasih, but this is not mine. Terima kasih, tapi ini bukanlah milikku. This is my mom's. Nah, ingat kalau ada petik S ini berarti menunjukkan kepemilikan. Ini adalah milik ibuku. By the way, ngomong-ngomong, I watch your football tournament. Saya nonton turnamen sepak bolamu. Ini berarti ujian ya. You did it terrific. You did it terrific. Kamu melakukan dengan bagus sekali. Terrific itu bagus sekali atau baik sekali. You shot the ball perfectly. Kamu menembakkan bolanya atau menendang bolanya sempurna. Number 20 terakhir adalah satu ya. Congratulations Aska. I'm happy you did it well. Selamat Aska, saya bahagia kamu melakukannya dengan baik. Itu mungkin yang kita pelajari untuk bahasa Inggris kali ini. Berarti minggu depan kita akan lanjut ke buku yang selanjutnya. Ingat-ingat materinya kita di buku ini adalah tentang mengungkapkan ucapan selamat dan macam-macamnya banyak sekali, mulai dari cerita yang ada di atas itu yang kaitannya dengan siapa itu dulu ya. Nah ini ya, si Mei itu ada beberapa appreciation expression ya, ungkapan atau compliment expression, ungkapan memuji. Compliment itu adalah memuji ya. Jangan dilupakan nih istilahnya compliment. Compliment. Ini adalah artinya memuji, ungkapan memuji. Dan banyak sekali contoh yang bisa kita pelajari dan jawabannya adalah thank you seperti biasanya. Dan kita harus sesuaikan, ingat ternyata ungkapan memuji itu juga harus disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Kalau yang dipuji dia adalah tentang tas ya berarti nanti ada tasnya. New house berarti ada new house-nya.
dan lain sebagainya. Itu untuk bahasa Inggris. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sudah cukup gitu saja ya. Itu saja ya. Ada pertanyaan mungkin? Muzaffar, Hanif, Umamah? Salah satu jawab boleh, semuanya boleh, harus ada yang jawab nih. Kalau sudah, kita lanjut. Kalau enggak, cukup ya. Cukup, baik. Terus untuk tugas yang bahasa Indonesia, jadi kita nggak nambah materi. Materinya cuma ini aja. Bahasa Indonesia adalah kita membaca